Shalom Aleichem, damai sejahtera dan salam sejahtera buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Dan sukacita Roh Kodes atau sukacita Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan Bapak Yahweh, Besem Adonai Yeshua HaMashiach, Bapak Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik surga atau Samayim, selalu menyertai dan selalu memberkati kita semuanya dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia yang fana ini. Dan saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, kita jumpa lagi di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini. Dan di video YouTube Siraman Rohani ini, saya akan membawakan topik atau saya mengambil topik yaitu karunia kesembuhan. Dan kita tahu bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, kita tahu bahwa ada 9 karunia Roh Kudus. Jadi ada 9 karunia Roh Kudus yang diberikan, yang bisa diberikan oleh Bapak Yahweh kepada kita semuanya di dunia ini. Dan ke-9 karunia Roh Kudus itu adalah, yang pertama adalah karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua adalah karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Yang ketiga karunia iman. Yang keempat karunia untuk mengadakan kesembuhan. Karunia untuk mengadakan mujizat. Yang kelima karunia untuk mengadakan mujizat. Yang keenam karunia untuk bernubuat. Yang ketujuh karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Yang kedelapan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan yang kesembilan adalah karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi saudara-saudara, Bapak Yahweh itu mengaruniakan ke-9 karunia Roh Kudus atau Roh Kudus kepada kita semuanya. Saya bisa bacakan sekali lagi, yaitu yang pertama yaitu karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan sama dengan marifat atau mimpi. Yang ketiga adalah karunia iman. Yang keempat adalah karunia untuk mengadakan kesembuhan. Yang kelima karunia untuk mengadakan mujizat. Yang keenam adalah karunia untuk bernubuat. Yang keenam karunia untuk bernubuat. Yang ketujuh adalah karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Dan yang kedelapan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan yang kesembilan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Itulah 9 karunia Roh Kudus yang Bapak Yahweh berikan kepada kita di dunia fana ini. Dan supaya kita diberikan karunia-karunia 9 karunia Roh Kudus ini, maka kita harus menjalankan segala perintah dan larangan Bapak Yahweh supaya kita bisa diberikan ke-9 karunia Roh Kudus ini. Dan orang yang beriman dan percaya kepada Bapak Yahweh, setia dan taat menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan bertobat akan kesalahan dan dosa-dosanya, yakin dan percaya Bapak Yahweh akan memberikan karunia ke-9 karunia Roh Kudus kepada kita ini. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, di sini saya akan membahas karunia, yaitu karunia untuk mengadakan kesembuhan. Dan sebelum kita membahas tentang karunia kesembuhan, saudara-saudara, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang ke-9 karunia sebelum kita membahas tentang salah satu dari 9 karunia Roh Kudus, yaitu karunia kesembuhan. Dan sebelum kita membahas tentang karunia kesembuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Yahweh yang ada di dalam sorga atau Samayim, Bapak Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Bapak Yahweh Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan sang pemilik sorga atau Samayim, kami kembali mengucap syukur kepadamu Bapak Yahweh atas perlindunganmu dalam kehidupan kami setiap harinya. Juga kami
mengucapkan terima kasih atas berkat dan penyertaan Bapak Yahweh dalam kehidupan kami di dunia ini. Dan kami juga Bapak Yahweh bersyukur dan berterima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang Bapak Yahweh berikan kepada kami semuanya dalam kehidupan kami setiap harinya di dunia ini. Dan Bapak Yahweh, kami juga berterima kasih atas berkat Bapak Yahweh berikan kepada kami setiap hari, dan kami juga mengucap syukur kepada-Mu Bapak Yahweh atas kebaikan dan pemeliharaan-Mu dan kami juga bersyukur kepada-Mu Bapak Yahweh atas kebaikan dan pemeliharaan-Mu. Dan Bapak Yahweh yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Bapak Yahweh yang Maha Tahu, Maha Adil, Maha Arif, dan Maha Bijaksana, pada saat sekarang ini Bapak Yahweh, kami akan mendengarkan siraman rohani umat Nasrani. Kami akan mendengarkan firman-Mu, dan sebelum kami mendengarkan firman-Mu, Bapak Yahweh, marilah Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu ini, dan urapilah hamba-Mu Bapak Yahweh dengan Roh Kudus-Mu. Juga urapi juga Bapak Yahweh setiap orang yang mendengarkan firman-Mu yang akan saya bawakan di siraman rohani umat Nasrani ini. Dan Bapak Yahweh, buatlah lewat siraman rohani umat Nasrani ini, Bapak Yahweh, urapilah kami semuanya, dan urapilah saya dan semua yang akan mendengarkan firman Bapak Yahweh ini di dalam yang saya beri nama siraman rohani umat Nasrani. Dan Bapak Yahweh, urapilah kami semuanya Bapak Yahweh, dan urapilah kami semuanya saat ini. Dan Bapak Yahweh, buatlah firman-Mu yang akan kami dengarkan dan akan kami taburkan. Buatlah firman-Mu yang akan saya taburkan dan saya akan beritakan bahwa Bapak Yahweh, ini dapat kami mengerti dan dapat kami pahami dan tertanam baik dalam kehidupan kami, dan dapat kami juga terapkan dalam kehidupan kami setiap harinya di dunia yang fana ini Bapak. Dan Bapak Yahweh yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, doa kami ini Bapak Yahweh kami panjatkan di dalam nama Adonai Yesus Amasia, yang Dia adalah Bapak Yahweh sendiri, Sang Juru Selamat manusia bagi yang percaya padanya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, jadi topik pembicaraan kita pada saat ini adalah karunia kesembuhan. Dan karunia kesembuhan ini, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, itu sangat penting. Dan kita akan membaca firman Tuhan, firman Bapak Yahweh di 1 Korintus 12 ayat 9. Apa yang dikatakan di 1 Korintus 12 ayat 9. Kita baca terlebih dahulu 1 Korintus 12 ayat 9. 1 Korintus 12 ayat 9 berbunyi, dan kepada orang yang lain oleh roh yang sama iman, dan kepada yang lain oleh roh yang sama karunia-karunia penyembuhan. Saya bacakan sekali lagi 1 Korintus 12 ayat 9 berbunyi, dan kepada orang lain oleh roh yang sama iman, dan kepada yang lain oleh roh yang sama karunia-karunia penyembuhan. Itulah saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara pembacaan firman Tuhan kita di 1 Korintus 12 ayat 9. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, kalau mengenai sakit atau kalau kita sakit saudara-saudara, itu kita harus berdoa. Kita harus berdoa kepada Bapak Yahweh dengan iman. Maka penyakit kita itu akan sembuh. Dan saudara-saudara, tetapi kita harus tahu bahwa kesembuhan itu berangsur-angsur. Dan kalau kita sakit, saudara-saudara, itu kesembuhannya itu tidak secara langsung kesembuhannya. Bisa kalau kita mengalami sakit, kita berdoa dengan iman,
maka penyakit kita itu akan sembuh. Tetapi yang kita harus ketahui saudara-saudara, kesembuhan itu tidak langsung sembuh hari itu juga, tetapi kesembuhan yang kita bisa peroleh itu berangsur-angsur. Dan kesembuhannya tidak secara langsung tetapi berangsur-angsur saudara-saudara. Dan bisa itu kesembuhannya itu bisa sembuh dalam jangka waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau seminggu, atau 1 bulan, atau beberapa bulan saudara-saudara. Dan perlu waktu untuk sembuh. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, jadi janganlah kita beranggapan bahwa kalau kita mengalami sakit itu, kita berdoa dengan iman, sakit kita itu akan langsung sembuh. Tetapi kesembuhannya itu saudara-saudara itu berlangsung dengan bertahap atau secara berangsur-angsur sembuhnya. Dan kita mengalami berangsur-angsur sembuhnya, baru berangsur-angsur sakitnya itu sembuh, baru kita mengalami yang namanya kesembuhan dengan total. Dan kita bisa ambil contoh saudara-saudara, contohnya kalau kita mencabut rumput saudara-saudara, misalnya kita mencabut rumput itu, rumput tersebut itu belum tentu langsung daunnya layu atau akarnya langsung layu kalau kita mencabutnya. Tetapi karena akarnya sudah berpisah dari makanannya, dari tanah, maka dalam jangka waktu 1, 2, 3 hari, apalagi kalau cepat kena matahari, maka rumput itu akan kering. Akarnya juga kering dan mati. Karena itu penyakit juga itu seperti itu, akan berangsur-angsur sembuh saudara-saudara. Tidak sekaligus langsung sembuh. Sama dengan akar ini akan berangsur-angsur kering dan mati kalau dicabut dari akarnya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, begitu pula dengan penyakit saudara-saudara, saya katakan di sini, begitu pula dengan penyakit, kalau kita sudah berdoa dengan iman, maka penyakit itu tidak akan ada lagi. Tetapi biasanya saudara-saudara, perasaan kita sebagai manusia atau sebagai mata manusia itu belum langsung sembuh hari itu, tetapi besok atau lusa bisa itu berangsur-angsur sembuh. Jadi kesembuhan yang kita peroleh saudara-saudara itu kita dapatkan dari Tuhan itu, dari Bapa Yahweh itu berangsur-angsur saudara-saudara. Dan kita juga bisa ambil contoh di dalam firman Tuhan, di dalam firman Bapa Yahweh yang pernah dilayani oleh Yesus HaMashiach di dalam Markus 8 saudara-saudara. Di dalam Markus 8 ini bagaimana orang buta itu saudara-saudara, yaitu Yesus HaMashiach itu pernah menyembuhkan orang buta di dalam Markus 8. Bagaimana orang buta yang disembuhkan oleh Yesus HaMashiach itu kesembuhannya juga itu berangsur-angsur. Dan saudara-saudara, sebenarnya hari itu juga bisa sembuh, tapi kesembuhannya berangsur-angsur, bertahap. Dan ada proses kesembuhan kepada orang buta tersebut saudara-saudara. Dan di mana yang buta itu, di mana di Markus 8 ayat 22 sampai 26, di mana yang buta itu diludahi Yesus matanya, dan kemudian sesudah Yesus menyembuhkan dengan meludahi matanya yang buta, langsung Yesus bertanya kepada yang buta, apa yang sudah engkau lihat? Maka yang buta yang didoakan ini baru melihat, yaitu yang buta itu melihat manusia seperti pohon berjalan. Dan jadi saudara-saudara, jadi belum jelas melihat, tidak langsung melihat. Ini berangsur-angsur bisa melihat, dengan melihat seperti manusia itu seperti pohon yang berjalan. Dan jadi dia belum jelas melihatnya, dan baru diproses penglihatan. Yesus HaMashiach di sini baru memproses penglihatannya.
Dan dia baru melihat seperti pohon orang seperti pohon yang berjalan. Dan Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, Yeshua Masya itu di dalam Markus 2, Yeshua Masya, saudara-saudara, di dalam kitab Markus, di dalam orang buta itu belum tuntas atau belum jelas melihat. Dan Yeshua Masya itu menumpangkan tangannya lagi dan meletakkan tangannya lagi kepada yang buta itu. Baru setelah itu Yeshua Masya itu bertanya, apakah apa yang engkau lihat? Baru si buta itu menjawab, manusia, di mana ada kupingnya, ada hidungnya, ada kakinya, ada tangannya, ada matanya. Jadi di sini berbicara kesembuhan itu berangsur-angsur, saudara-saudara. Jadi Yeshua Masya juga itu waktu menyembuhkan orang yang buta itu tidak langsung melihat dengan jelas, tetapi bertahap. Tahap yang pertama yaitu si buta itu melihat orang itu seperti pohon yang berjalan. Jadi Yeshua itu waktu Yeshua Masya menyembuhkan orang buta tersebut, orang buta itu melihat orang itu seperti pohon yang berjalan. Dan tahap kedua itu setelah Yeshua Masya menumpangkan tangannya, baru si orang buta tersebut bisa melihat orang itu dengan jelas. Dia bisa melihat matanya, hidungnya, mulutnya, telinganya, tangannya, kakinya, dan bagian-bagian tubuh lainnya. Jadi saudara-saudara, di sini kita bisa tahu bahwa Yeshua Masya itu juga menyembuhkan itu tidak secara langsung sembuh, tetapi berangsur-angsur. Jadi penyembuhan Yeshua Masya ini berbicara bahwa kesembuhan itu, saudara-saudara, itu berangsur, saudara-saudara. Jadi kesembuhan itu berangsur. Jadi kita harus tahu bahwa Yeshua Masya sendiri pun mengadakan kesembuhan itu secara berangsur-angsur. Dan saudara-saudara, di sini juga kita bisa tahu bahwa di dalam kitab suci kita bisa tahu bahwa banyak yang Yeshua adakan itu umumnya, saudara-saudara, banyak yang Yeshua Masya itu lakukan umumnya itu di dalam firman Tuhan itu umumnya adalah mujizat. Seperti Bartolomeus seperti anaknya Yairus, seperti Lazarus yang sudah dikubur 4 hari dan 4 malam itu semuanya adalah, saudara-saudara, itu adalah mujizat. Dan saudara-saudara, tetapi di sini kita tidak berbicara tentang karunia mujizat. Dan nanti kita akan membicarakan karunia mujizat di topik siraman rohani yang lain, saudara-saudara. Dan karunia mujizat nanti ini kita akan bicarakan di pokok bahasan atau video yang lain. Dan saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, jadi kesembuhan itu, saudara-saudara, itu berangsur-angsur sembuh. Dan saudara-saudara, sekarang itu, pada zaman sekarang ini, saudara-saudara, karunia kesembuhan itu banyak terjadi di gereja-gereja. Banyak juga jemaat-jemaat disembuhkan di gereja-gereja. Seperti saudara-saudara, ada jemaat yang lumpuh. Ada ceritanya di sini, ada gereja jemaat yang lumpuh, tidak bisa berjalan. Dan ada juga yang sudah tua, dan setelah didoakan, mulai pada perubahan hari pertama, kedua, ketiga, beberapa hari dan beberapa minggu baru mulai berjalan. Jadi orang lumpuh itu tidak langsung berjalan, tetapi setelah beberapa hari, minggu dan bulan itu baru mulai berjalan. Jadi kesembuhannya berlangsung, tidak langsung sembuh. Untuk si lumpuh itu tidak langsung sembuh dan pergi berjalan, tetapi perlu waktu untuk bisa berjalan dengan sempurna, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, juga kalau kita mengoleskan minyak urapan, itu
orang sakit itu saudara-saudara juga itu bisa disembuhkan. Mengoleskan minyak urapan itu disembuhkan dengan iman. Maka kesembuhan itu juga itu bisa terjadi. Dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, dan orang tua yang sakit, ada juga orang tua saudara-saudara yang sakit, yang berteriak-teriak karena sakit, dan setelah saudara-saudara didoakan dalam beberapa hari dan beberapa minggu, itu sakitnya itu secara berangsur-angsur sembuh total saudara-saudara. Dan saudara-saudara, puji Tuhan, sampai sekarang itu saudara-saudara, kesembuhan orang itu berangsur-angsur sembuh. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, banyak lagi cerita-cerita banyak terjadi di dalam pelayanan hamba Tuhan itu, hamba Bapak Yahweh itu di akhir zaman ini, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri saudara-saudara, banyak itu yang hamba Tuhan itu banyak yang mengadakan kesembuhan, yaitu karunia kesembuhan untuk jemaat-jemaat, baik itu jemaat hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, banyak yang mengadakan juga kesembuhan, karunia kesembuhan, seperti Pak Andi Simon yang di Balikpapan, Kalimantan, yang mengadakan karunia kesembuhan kepada jemaat-jemaatnya. Dan bukan saja jemaat-jemaatnya yang disembuhkan, tetapi orang-orang lain yang datang yang bukan jemaatnya dari pulau-pulau di Indonesia, dan Pak Andi Simon juga menyembuhkannya. Bahkan orang yang tidak percaya Yesus Masya, bukan orang Kristen, tidak percaya Yesus Masya pun, seperti agama Islam dan agama-agama lain, banyak juga yang datang untuk disembuhkan oleh Pak Andi Simon. Dan kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Pak Andi Simon diberi karunia kesembuhan oleh Bapak Yahweh. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara dimanapun berada saat ini, jadi di sini sekali lagi saya mengatakan bahwa karunia kesembuhan itu masih ada sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan karunia kesembuhan itu berangsur-angsur sembuhnya, tidak langsung sembuh. Perlu waktu untuk bisa sembuh dengan total kalau orang itu mengalami yang namanya sakit. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, jadi kalau kita sakit, kalau ada di antara kita yang sakit saudara-saudara, mari kita berdoa dengan iman. Pasti akan terjadi kesembuhan. Akan terjadi kesembuhan kalau kita berdoa kepada Tuhan. Dan kalau kita berdoa kepada Tuhan dengan iman saudara-saudara, apakah kesembuhan itu, apakah kita mengalami, apakah terjadi kesembuhan? Kalau kita juga berdoa, apakah itu akan terjadi kesembuhan atau mujizat? Itu terserah Tuhan atau terserah kepada Bapak Yahweh. Jadi saudara-saudara juga di sini perlu kita tahu bahwa kalau kita berdoa kepada Tuhan, kepada Bapak Yahweh itu, kita berdoa dengan iman, apakah Bapak Yahweh itu memberikan kita karunia kesembuhan atau karunia mujizat, itu adalah yang menentukannya, itu bukan kita, tetapi itu yang menentukannya adalah Tuhan Bapak Yahweh sendiri. Apakah kita akan diberikan karunia kesembuhan atau karunia mujizat? Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, tetapi umumnya yang banyak terjadi, saudara-saudara, yang banyak terjadi adalah kesembuhan. Yang banyak terjadi adalah kesembuhan. Karena saudara-saudara, kita tahu bahwa Yesus Masya berkata, tanda orang percaya, maka orang percaya itu akan tumpang tangan kepada orang yang sakit dan pasti sembuh. Jadi kita saudara-saudara, marilah kita untuk tumpang tangan berdoa. Penyakit itu tidak, maka kita yakin dan percaya penyakit itu tidak ada lagi.
Dan saudara-saudara, kita harus tahu bahwa kalau orang sakit itu disembuhkan, atau kita berdoa itu, kalau kita sendiri yang sakit dan berdoa, atau orang lain kita doakan, itu tidak langsung sembuh. Tidak langsung sembuh, tapi kesembuhannya itu berangsur-angsur sembuh. Bisa dalam beberapa hari, beberapa minggu, atau beberapa bulan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, karena itu saudara-saudara, bapak-bapak, ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, marilah kita melakukan firman Tuhan, firman Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita setiap harinya. Dan maka mari juga kita mengaku kesalahan dan dosa-dosa kita, maka kita akan mendapatkan karunia kesembuhan tersebut, saudara-saudara. Dan apakah itu kesembuhan penyakit, apakah itu kesembuhan penyakit tubuh, atau apakah kesembuhan penyakit rohani, saudara-saudara, itu kita harus mendoakannya dengan iman, supaya dan minta ampun atas kesalahan dan dosa-dosa kita. Maka kita juga berdoa dengan iman kepada Yesus Masya, maka kita akan bisa mendapatkan kesembuhan penyakit tubuh atau kesembuhan penyakit rohani, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, penyakit rohani pun, saudara-saudara, di sini saya memberitahukan bahwa penyakit rohani pun, saudara-saudara, kadang-kadang diproses juga kesembuhannya. Jadi bukan hanya penyakit tubuh yang diproses kesembuhannya, saudara-saudara, tetapi penyakit rohani pun kadang-kadang diproses juga kesembuhannya, tidak langsung sembuh. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, kalau misalnya kita mempunyai dosa, misalnya dosa, saudara-saudara, kalau kita misalnya mempunyai dosa, misalnya dosa sombong, mempunyai dosa, misalnya dosa itu misalnya sombong, malas, suka sina, dan dosa-dosa lain, mungkin kita berdoa dengan iman supaya mulai ada perubahan, berangsur-angsur, dan sakitnya itu berangsur-angsur sembuh. Dan saudara-saudara, sakit rohani pun, saudara-saudara, itu diproses kesembuhannya. Dan itulah, saudara-saudara, yang dinamakan kesembuhan. Diproses itu yang dinamakan dengan kesembuhan. Dan saudara-saudara, juga dalam masalah-masalah ekonomi juga, saudara-saudara, juga kita harus berdoa dengan iman. Kita harus juga berdoa dengan iman, maka diberkati oleh Bapa Yahweh. Kita juga apabila kita juga mendoakan, apabila kita juga didoakan, atau kita sendiri yang sakit baru berdoa, itu kita akan mendapat kesembuhan, saudara-saudara, dari Tuhan, dari Bapa Yahweh. Dan kalau orang sakit didoakan, maka dia akan mengalami kesembuhan dengan secara berangsur-angsur. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, juga kalau kita berdoa supaya gaji naik, maka Bapa Yahweh juga itu akan mengabulkan permintaan kita, saudara-saudara, kalau kita berdoa dengan iman dan sungguh-sungguh. Dan saudara-saudara, dimanapun saudara-saudara berada saat ini, jadi kalau orang sakit itu, kesembuhannya itu adalah ada prosesnya, saudara-saudara. Tetapi pasti yang sakit, saudara-saudara, pasti yang sakit itu akan mengalami kesembuhan dengan total. Dan saudara-saudara, ada jawaban dari Tuhan, dari Bapa Yahweh, apabila kita sakit dan kita
berdoa supaya sakit kita itu disembuhkan, saudara-saudara. Pasti ada jawaban dari Bapa Yahweh terhadap doa-doa kita. Dan saudara-saudara, jadi oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, semua yang berhubungan dengan iman, marilah kita yakin, maka akan terjadi saudara-saudara kesembuhan. Dan kita juga akan mendapat jawaban dari doa kita, dan akan terjadi juga berkat kepada kita, saudara-saudara. Dan karena itu, oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita minta ampun kepada Bapa Yahweh kalau kita mempunyai kesalahan dan dosa, sehingga iman kita itu saudara-saudara bisa teguh, kuat, dan apabila kita berdoa dengan iman, maka akan terjadi kesembuhan, yaitu kesembuhan dengan berangsur-angsur. Dan pasti akan kita yakin dan percaya sakit kita itu pasti akan sembuh. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, itulah bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, siraman rohani kita dengan topik karunia kesembuhan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, jadi di sini kita harus tahu bahwa, sekali lagi saya mengatakan bahwa kalau kita mengalami sakit, apakah itu saya atau jemaat, kalau misalnya mengalami yang namanya sakit, kesembuhannya itu tidak langsung sembuh. Kita berdoa dengan iman, dan kita berdoa dengan menggunakan minyak urapan agar sembuh, maka yakinlah dan percaya bahwa kita akan sembuh. Tetapi kesembuhannya itu akan bertahap, perlu waktu beberapa hari atau minggu atau bulan, itu baru kita mengalami kesembuhan. Karena Yesus Masya juga itu pernah menyembuhkan orang itu juga berangsur-angsur sembuh, seperti orang buta yang disembuhkan oleh Yesus Masya itu tidak langsung melihat dengan jelas, tetapi berangsur-angsur melihat dengan jelas. Tahap pertama itu orang buta itu hanya melihat orang itu berjalan. Orang melihat itu, yang orang buta lihat itu, orang itu seperti dia melihat, orang itu dia lihat seperti pohon yang berjalan. Dan tahap kedua, setelah Yesus masih menumpangkan tangannya, maka si orang buta itu bisa melihat orang dengan jelas. Dia bisa melihat dengan jelas muka orang, matanya, hidungnya, mulutnya, kepalanya, tangannya, dan bagian tubuh yang lainnya. Jadi saudara-saudara, kesembuhan itu kita harus ingat di sini bahwa kesembuhan itu mengalami proses. Dan kita juga harus tahu bahwa apakah kita itu mengalami kesembuhan atau mujizat, itu tergantung dari Bapa Yahweh. Jadi bukan kita yang menentukan kesembuhan atau mujizat yang terjadi kepada kita, tetapi yang menentukan kita mendapatkan mujizat atau kesembuhan itu tergantung dari Tuhan kita, Bapa Yahweh. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, sebelum saya mengakhiri video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa Yahweh yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Bapa Yahweh Sang Pemilik Sorga atau Samayim, kembali kami berdoa di hadapan hadirat-Mu Bapa. Dan kami berterima kasih kepada Bapa Yahweh karena Engkau telah memimpin siraman rohani ini dari awal sampai akhir, sampai selesai. Dan kami Bapa Yahweh berterima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Dan kami bersuka cita juga Bapa Yahweh karena Engkau tidak meninggalkan kami sendirian di dunia ini, tetapi Engkau Bapa Yahweh menyertai kami dalam kehidupan kami di dunia ini. Dan Engkau telah memberikan atau mengaruniakan Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam hidup kami,
sehingga kami mampu berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa Yahweh, kami juga tak lupa berterima kasih dan ajarlah kami untuk selalu berserah diri agar kami tidak menuruti keinginan daging yang tidak berkenan di hadapan Bapa Yahweh, tetapi menuruti keinginan Roh-Mu. Dan terima kasih Bapa Yahweh, dan berkatilah dan sertailah kami semua dimanapun kami berada saat ini. Dan kami berterima kasih juga Bapa Yahweh atas perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami semuanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan berkat pertolongan dan pemeliharaan dan kasih karunia dari Bapa Yahweh melimpah bagi kami semua dalam kehidupan kami. Dan Bapa Yahweh, berikanlah kami juga kemampuan agar firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini dapat kami lakukan dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami setiap harinya di dunia ini. Dan buatlah Bapa Yahweh firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini Bapa Yahweh, kami dapat terapkan dalam kehidupan kami sehingga buat juga Bapa bisa tertanam baik dalam kehidupan kami di dunia ini, dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami setiap harinya di dunia fana ini. Dan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berterima kasih dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, sekian, sampai jumpa lagi, dan semoga siraman rohani umat Nasrani ini bisa menjadi berkat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Bapa Yahweh memberkati kita semua dalam kehidupan kita di dunia yang fana ini. Dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Sampai jumpa.